Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Bu Adel. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout matematika di part 3, yaitu dari nomor 21 sampai 30. Oke, ini khusus pilihan ganda ya. Nanti untuk esai kita bikin di part 4. Oke, kita langsung aja ke videonya. Soal nomor 21 yaitu tentang gradien. Nah, di sini gradien garis dengan persamaan garis 5x dikurangi 10y dikurangi 15 sama dengan 0 adalah. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk bentuk umumnya itu y sama dengan mx tambah c, di mana gradien itu si m ini yang ada di depan x, angka yang ada di depan x. Tapi dengan satu syarat, ruas kirinya itu harus y-nya sendirian, gak boleh ada angka lain. Nah, ini bentuknya masih seperti ini. Nah, gimana caranya kita mengubah bentuk ini menjadi bentuk ini? Menjadi Y sama dengan. Nah, berarti kita akan memindah ruaskan ya. Kita coba pindahkan 5x dan negatif 15 ke kanan. Supaya di ruas kiri itu hanya ada Y saja. Nah, ini karena depan Y-nya ada negatif 10, kita tulis aja dulu negatif 10Y sama dengan. Nah, 5x asalnya positif, pindah ke kanan jadi negatif 5x. Negatif 5x asalnya di kirinya negatif, pindah ke ruas jadi positif 15. Selanjutnya, y akan sama dengan, nah negatif 10 ini kita harus pindahkan supaya y-nya itu tidak ada angka di depannya. Jadi, kita pindahkan asalnya perkalian jadi pembagian. Sehingga negatif 5x per negatif 10 ditambah 15 per negatif 10. Nah, ini kita sederhanakan. Y sama dengan negatif dibagi negatif itu kan positif ya. Ini sederhanakan 5 per 10 dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi 1 per 2x tambah 15 per negatif 10. Nah, ini sudah cukup sampai sini karena bentuknya udah jadi Y sama dengan MX tambah C. Nah, C itu konstanta. Kita lihat angka yang ada di depan X. Nah, itu dia gradiennya. Itu dia M-nya. Jadi, M-nya atau gradiennya adalah 1 per 2. Lanjut ke soal berikutnya, ini tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, rumusnya awas jangan lupa, sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat, dan sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling. Nah, coba kita perhatikan di soal, diketahui besar sudut AOB itu 50 derajat. Nah, mana sudut AOB? Yang ini ya. Nah, ini besarnya 50 derajat. Nah, ini adalah sudut pusat, betul. Tetapi untuk menggunakan rumus ini syaratnya sudut pusat dan sudut kelilingnya itu harus menghadap busur yang sama. Mana sih yang disebut busur? Nah, ini kita yang ditanyakan sudut ACD ya, sudut keliling ACD. Nah, ini sudut keliling ACD itu menghadap busur AD. Nah, busur itu yang ini nih, yang melengkung. AD ini dinamakan busur AD. Nah, ketika yang ditanyakan sudut keliling ACD yang menghadap busur AD, maka sudut pusatnya juga harus menghadap busur AD. Nah, berarti kita harus cari dulu besar sudut pusat yang ini. Nah, di soal udah ada AOB-nya 50 derajat. Nah, kalau kita bentangkan ini membentuk sudut 180 derajat karena setengah lingkaran. Kalau ini 50 derajat berarti sisanya berapa? 130 derajat. Nah, ini udah ada sudut pusatnya. Kita tinggal mencari sudut keliling. Sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Setengah dikali 130. Jawabannya adalah 65 derajat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini kita akan mencari diagonal ruang dalam sebuah balok. Rumusnya adalah D sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, panjang, lebar, dan tinggi dari baloknya diketahui di soal. Berarti kita tinggal masukkan nih ke rumus. Jadi akar dari 20 itu panjang ya, 20 kuadrat ditambah lebarnya 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 20 kuadrat itu adalah 400, 9 kuadrat itu 81, 12 kuadrat yaitu 144. Kita jumlahkan semuanya menghasilkan akar dari 625. Jawabannya adalah 25 cm. Soal selanjutnya adalah tentang statistika. Nah, tepatnya kita akan mencari rata-rata ya. Nah, ini tabel, sudah ada tabel, nilai, dan frekuensi.
5 yang dapat nilai 5 itu ada 4 orang, yang dapat nilai 6 itu 5 orang, yang dapat nilai 7 itu ada 7 orang, nilai 8 13 orang, nilai 9 6 orang, dan nilai 10 adalah 5 orang. Nah, untuk mencari rata-rata itu kita harus menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N ya. Jadi sigma X itu adalah jumlah dari data. Jadi datanya semua kita jumlahkan. Ini nilai 5 kan ada 4 orang, berarti 5 kali 4 20, 6 kali 5 30, 7 kali 7 49, 8 kali 13 104, 9 kali 6 54, 10 kali 5 50. Oke, kita jumlahkan semuanya. Itu kita dapatkan 307. Oke, kita tulis 307 per N. N itu adalah jumlah frekuensi. Nah, frekuensinya kita jumlahkan 4 tambah 5 tambah 7 tambah 13 tambah 6 tambah 5 yaitu 40. Berarti ini dibagi 40. Nah, 307 dibagi 40 itu menghasilkan 7,6 sekian. 7,675. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa yang ikut remedial. Nah, di sini syarat untuk tidak remedial itu nilainya harus di atas rata-rata. Berarti kalau nilainya kurang dari rata-rata itu harus remedial. Rata-ratanya 7,6. Berarti yang dapat nilai 7 ini tetap ikut remedial karena nilainya kurang gitu. Jadi total yang ikut remedial kita jumlahkan aja 7 tambah 4 tambah 5. Jawabannya adalah 16 siswa. Soal berikutnya adalah nomor 25 yaitu tentang modus ya. Modus itu adalah nilai yang paling banyak atau nilai yang sering muncul. Nah, modus tinggi badan siswa adalah kita daftar saja di sini. 157-nya ada berapa? Oke, 157 ada 1 2 3 kemudian 4. Oke, 157-nya ada 4. Kemudian 159 1 2 3, 4, 5, 6. Oke, 159 ada 6. Kemudian kita cari 156. 156, 1. Mana lagi nih? 2, 3. Oke, ada 3. Lanjut ke 158. 158 ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Selanjutnya yang belum mana nih? 57, 58, 59, 160. 160-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masih ada 161, ada 1 buah ya. Nah, dari sini udah kelihatan yang paling banyak yang mana? 159. Oke, jawabannya yang B. Soal berikutnya masih berkaitan dengan statistika, tepatnya adalah diagram lingkaran ya. Di sini ada sebuah diagram lingkaran yang masing-masing sudah ada nih bagian-bagiannya, persen-persennya. Yang ditanyakan adalah banyak siswa berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Nah, langkah pertama kita harus tahu dulu sepeda itu berapa bagian. Nah, kalau diketahuinya persen berarti kita harus cari berapa persen. Kalau diketahuinya dalam derajat berarti kita harus cari dalam bentuk derajat. Nah, di sini kalau dalam persen kita jumlahkan dulu persenan yang ada. 30% jalan kaki ditambah 10% motor tambah 7% mobil tambah 13% angkot tambah BCA 25% itu adalah 85. Berarti sepeda itu sisanya. Total persen itu kan 100. Berarti 100 dikurangi 85 itu 15. Nah, berarti bagian dari sepeda itu 15% atau 15 per 100. Nah, dari sini kita harus mengkalikan dengan total seluruh siswa. Nah, seluruh siswanya itu ada 120 di soal. Berarti ini dikali 120. Nah, ini bisa kita sederhanakan 120 dan 100 ya dibagi 20. 100 dibagi 20 dapat 5, 120 dibagi 20 dapat 6. Terus 15 dibagi 5 dapat 3. 3 kali 6, 18. Udah, ketemu jawabannya adalah B. Soal berikutnya yaitu tentang peluang. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa rumus peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS. PA ini dibacanya peluang kejadian A. NA itu banyaknya anggota A, NS itu banyaknya keseluruhan. Nah, di sini diketahui sebuah kantong berisi 60 kelereng. Nah, jadi total keseluruhan kan berarti NS-nya adalah 60. Kemudian
8 kelereng merah, 12 kuning, 16 hijau, sisanya biru. Yang ditanyain adalah peluang terambilnya kelereng biru. Nah, kelereng birunya itu ada berapa? Nah, di sini kan kalau dalam kantong ada 60, merahnya 8, kuningnya 12, 16 hijau, sisanya biru. Berarti tinggal kita kurangi kan. 60 dikurangi 8, kurangi 12, dikurangi 16, itu dapat 24 ya. Jadi NB-nya adalah 24. Nah, baru kita masukin ke rumus. Nah, karena ini peluang terambilnya kelereng biru, berarti kita tulis PB. PB sama dengan NB per NS. NB-nya 24, NS-nya 60. Nah, kita sederhanakan. Yang atas dibagi 12, yang bawah dibagi 12. Pokoknya sederhananya sampai nggak bisa dibagi lagi ya. 24 dibagi 12 dapat 2, 60 dibagi 12 dapat 5. Jadi jawabannya 2/5. Soal berikutnya adalah menentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, ini triknya kita lihat konstantanya kan 9 ya. Nah, ini kita tulis 9. Kemudian kita cari dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan itu harus koefisien dari X. Koefisien dari X itu negatif 10. Jadi kalau dikaliin hasilnya 9, kalau dijumlahin jawabannya negatif 10. Kira-kira berapa bilangannya? Negatif 1 dikali negatif 9. Negatif 1 kali negatif 9 hasilnya positif 9. Negatif 1 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 10. Nah, ini jawabannya. Berarti kita tulis X dikurangi 1, yang ini X dikurangi 9. Nah, ini hasilnya akan lawannya ya, karena X kurang 1 sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif. Ini juga sama, X kurang 9 sama dengan 0, jadi X sama dengan 9. Nah, jawabannya ini. X sama dengan 1 dan X sama dengan 9. Selanjutnya yaitu soal tentang bilangan akar. Nah, di sini diketahui akar 48 ditambah 2 akar 27 dikurangi akar 147. Nah, ini caranya kita sederhanakan dulu akar-akar yang besar. Akar 48 itu adalah dari 16 kali 3 ya. Jadi cari dua buah bilangan tapi salah satunya itu bilangan kuadrat. Nah, 16 kali 3 48. Nanti 16-nya bisa dikeluarin. Tambah 2 akar 27 itu bisa kita tulis jadi 9 kali 3. Nah, 9 itu adalah bilangan kuadratnya. Dikurangi 49 kali 3. Nah, 49 kali 3 itu 147. Nah, ini salah satu bilangan kuadratnya ada 49. Nah, selanjutnya bilangan kuadratnya kita keluarkan. Akar 16 kan ada ya hasilnya 4. Nah, 4-nya simpan di luar, 3-nya tetap dalam akar. Kemudian 2 tetap kita tulis lagi, akar 9-nya keluar. Nah, akar 9 keluar, akar 9 itu kan 3. Nah, di sini operasinya dikali ya, bukan ditambah. Jadi 2 kali 3 yaitu 6. Jadi kita tulis 6 akar 3 dikurangi akar 49 kan 7. 7-nya keluarkan, 3-nya tetap dalam akar. Nah, akarnya udah sama semua. Jadi angka-angka depan akarnya bisa kita operasikan. 4 tambah 6 dikurangi 7, jawabannya 3 akar 3. Soal terakhir yaitu tentang translasi ya. Translasi itu pergeseran. Ini mudah sekali cara mengerjakannya, tinggal kita menjumlahkan. Yang ini kita jumlahkan dengan yang ini kita jumlahkan dengan yang ini. Negatif 5 tambah 2 itu adalah negatif 3. 1 ditambah negatif 9 yaitu negatif 8. Udah ketemu jawabannya adalah negatif koma negatif 8. Oke, sekian video pembahasan soal tryout matematika nomor 21-30 pilihan ganda. Selanjutnya nanti akan dibahas yaitu soal esai dari nomor 31-35 di part selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.